Saat ini, TikTok itu merupakan media sosial yang paling populer di dunia. Sebelumnya, kita intermezzo dulu. Alasan saya kepikiran membuat konten ini, gara-gara kemarin ada karyawan saya yang lagi ngobrol sama saya. Sambil curhat, dia mengungkapkan sebuah pendapat. Enak ya Pak jadi cewek itu. Di TikTok itu, mereka cuma cantik dikit terus joget-joget. Yang nonton jutaan Pak. Itu mereka udah mendapatkan berapa tuh Pak? Padahal mereka cuma bikin video paling 30 detik. Di situ saya cuma ketawa aja tanpa mengiyakan. Lalu di perjalanan pulang saya berpikir, kenapa dulu saya nggak invest aja ke TikTok ya? Kenapa dulu saya nggak kepikiran bahwa TikTok akan menjadi besar? Jadi waktu dulu zaman tahun 2021 saya sempat menganalisa prospek TikTok. Saya tertarik sama TikTok waktu itu karena mereka ngambil CEO orang Singapura, yaitu Shou Chew, yang kebetulan saya pernah bertemu beberapa kali. Tapi jauh sebelum itu, mungkin di tahun 2018, saya juga sempat baca beberapa artikel yang menarik tentang TikTok. Jadi dari artikel itu dijelaskan bahwa TikTok ini adalah pionir media sosial yang baru. Karena di waktu itu, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan bahkan yang domestik seperti Kaskus, itu mereka menggunakan sistem algoritma di mana mereka akan lebih sering menampilkan konten yang kamu ikuti atau follow kreatornya. Beda dengan TikTok, mereka itu justru malah merekomendasikan konten-konten yang tidak kamu ikuti, lalu menganalisa dari seberapa lama kamu menonton konten-konten itu dan berbagai macam faktor lainnya, lalu membuat kesimpulan tentang konten yang kamu sukai. Dan akhirnya menghujanimu dengan konten-konten yang sejenis. Dan di sini aja udah bisa dijelaskan kenapa banyak perempuan yang cuman joget-joget aja dan yang nonton jutaan. Ya karena itu konten yang sensual, dan konten sensual banyak diminati orang. Siapa sih yang gak suka lihat cewek cantik joget? Saya aja suka. Sayangnya saya gak punya TikTok. Lanjut. Lalu apa yang membuat TikTok ini unik? Menurut saya karena pengguna itu mendapatkan rekomendasi konten yang bahkan mungkin dia gak begitu tertarik. Yang berarti kreator TikTok ini itu asal dia memiliki talenta, dia akan mendapatkan audiens yang besar tanpa dia perlu effort berlebihan. Dan maka dari itu banyak sekali kreator-kreator generasi baru yang muncul dari TikTok. Dan juga bisa kita bilang bahwa cewek-cewek yang cuman joget itu tadi, itu juga merupakan sebuah talenta. Bahkan yang mungkin kalian tidak ketahui, kreator terbesar atau nomor 1 di TikTok itu namanya Kabi. Dan saya yakin kalian tahu, karena saya yang nggak punya TikTok dan gaptek ini aja tahu. Mungkin menurut kalian, dan menurut saya juga yang dulu, Kabi ini apa talentanya? Dia orang Senegal, dia cuman pekerja pabrik di Itali, dia buat konten reaksi yang gitu-gitu aja. Tapi menurut market dunia, konten Kabi ini menarik. Dan kemenarikan ini bisa dinilai bahwa Kabi memiliki talenta yang bahkan mungkin menurut kita tidak berguna. Jadi TikTok ini, untuk jadi populer di sana, kamu nggak perlu famous dulu. Beda dengan media sosial lain, yang untuk mendapatkan follower, kamu harus famous dulu. Lalu, apa yang akan terjadi pada TikTok dalam 5 tahun ke depan? Kita akan bahas secara negatif aja ya, karena positifnya samalah kayak media sosial lain. Di pikiran negatif saya, TikTok kedepannya bisa jadi akan membuat ledakan depresi dan anxiety di kalangan remaja. Kenapa? Karena banyak konten yang memamerkan. Ingat memamerkan ya, memamerkan bukan sekedar menunjukkan kekayaan dan kecantikan. Yang pada faktanya orang kaya di Indonesia tuh berapa sih? Cuma 5% atau mungkin 10%, nggak lebih dari itu. Lalu bagaimana perasaan si 90% yang tidak kaya ini? Kalau orang dewasa mungkin biasa aja, udah kebal. Kita paling biasa aja lah kalau melihat orang kaya gitu. Tapi kalau yang nonton anak muda, yang nonton remaja, pasti akan menimbulkan suatu dampak ke psikis mereka. Lalu tentang kecantikan. Berapa persen sih orang good looking di dunia ini? Gak banyak kan, mungkin sekitar 20% di dunia loh ya. Nah, karena orang-orang yang muncul di TikTok itu tadi mayoritas good looking, maka lama-kelamaan standar kecantikan kita akan berubah.
Katakanlah artis di generasi saya yang menurut saya cantik itu Dian Sastro. Kalau Dian Sastro di angka 10, menurut saya bisa dibilang kecantikan wanita di TikTok itu nggak jauh-jauh banget sama angka 10 ini. Ini angkanya 10/10 ya. Nah, lama-kelamaan karena kita selalu disuplai dengan wajah-wajah cantik ini, maka dari yang sebelumnya angka 10 ini bisa jadi akan turun menjadi angka 7. Lalu bagaimana nasibnya untuk mereka yang sebelumnya bukan angka 10, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Nah, dampaknya dalam jangka panjang, ini menurut saya loh ya, privilege good looking itu akan semakin kuat. Lalu akan melemahnya maskulinitas di kalangan para laki-laki muda. Kenapa? Ini sebetulnya kompleks ya. Tapi itu kita buat simpel aja. Para laki-laki muda ini akan mengagung-agungkan para wanita cantik. Meski mereka ini tidak seharusnya diagung-agungkan. Dan lama-kelamaan mereka akan menjadi lemah. Dan ketika mereka sudah lemah, semakin sulit pula mereka mendapatkan wanita yang cantik. Lalu mereka tumbuh dewasa dan organ reproduksi mereka semakin aktif. Tapi karena dari muda mereka cuma melihat wanita cantik, ya mereka cuma doyannya sama wanita cantik. Sedangkan karena mereka lemah, mereka tidak punya value dan mereka tidak bisa mendapatkan wanita. Dan akhirnya mereka kecanduan bokep. Dan karena mereka memiliki rasa hampa yang tidak terpenuhi, lalu mereka kecanduan hal yang lain. Bisa jadi alkohol, bisa jadi narkoba, bisa jadi judi, dan sebagainya. Dan pada akhirnya mereka malah jadi takut sama perempuan. Begitu pula sebaliknya, cowok-cowok yang populer di TikTok itu biasanya nggak cuma ganteng aja, tapi juga kaya. Mereka menggembor-gemborkan bagaimana mereka men-treat pasangan mereka dengan baik. Dan image ini tertanam pada para figur wanita muda. Lalu para wanita muda ini akan menstandarisasi perilaku-perilaku yang seperti itu. Mereka akan menuntut dia yang kelak bakal jadi pasangannya untuk men-treat dia selayaknya konten-konten itu tadi. Menuntut pasangannya untuk kaya dan berduit atau setidaknya good looking lah. Yang kita tahu sendiri, tadi orang kaya itu cuma 5-10% dan orang good looking itu cuma 20%. Kalau kita yang udah tua, dibanding-bandingkan ya paling biasa aja. Contohnya sih, misalnya saya dibandingkan sama Nicholas Saputra. Untuk duit, bolehlah saya berani. Tapi untuk wajahnya, saya sendiri ganteng. Tapi kalau dibandingin sama Nicholas Saputra ya udah jelas lah saya kalah. Oke, lalu TikTok ini punya potensi untuk dijadikan alat politik. Untuk kejadian yang akhir-akhir ini lagi rame aja lah. Kalian bisa lihat sendiri. Kasusnya Bima TikTok yang viral tentang Lampung. Kalian pernah mikir nggak? Berapa persen sih orang yang suka konten politik? Lalu kenapa kontennya si Bima ini direkomendasikan terus sama TikTok? Dan akhirnya viral. Dan setelah viral, kalian bisa lihat sendiri hasilnya bagaimana. Begitu pula dengan event-event politik ke depan. Ya, misalnya Pilpres. Bayangkan kalau ada pihak luar yang melakukan intervensi. Lalu memerintahkan, saya nggak suka sama si A. Tolong konten-konten buruk tentang dia diperbanyak dan diviralkan. Lalu karena viral semakin banyak yang gak suka sama si A. Dan akhirnya elektabilitasnya menurun drastis. Oke, poin yang terakhir mungkin sudah kalian rasakan. Yaitu kecanduan. Dari zaman dulu memang internet dan medsos itu bikin kecanduan. Tapi TikTok ini udah di level yang berbeda. Tingkat kecanduan TikTok itu sangat abnormal loh. Ya, intinya yang tidak normal lah. Ini karena tenggorokan saya nggak enak dan bibir saya udah pegel, saya akhiri aja ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.